Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Babak knockout 8 besar Chess Champion Tour Asian Rapid Matchday pertama tadi malam sudah dimulai. Sekali lagi, berikut inilah kawan 8 pemain yang lolos ke babak ini dan pairingnya tadi malam. Di mana Levon Aronian bertemu dengan Arjun Erigaisi di babak knockout atau quarter final ini. Magnus Carlsen langsung bertemu dengan Wesley So. Setelah di seri ke-6 sebelumnya, dia bertemu Wesley ini di puncak final dan berhasil mengalahkan Wesley So. Jan-Christophe Duda bertemu Ding Liren, dan Vladislav Artemiev bertemu dengan Anish Giri. Dan berikut ini kawan, hasil-hasil game-game mereka tadi malam. Pada babak knockout ini kawan, pemain memainkan 4 game rapid di matchday pertama. Dan di matchday kedua, bila ada tiebreak atau hasilnya seimbang, akan dilanjut dengan permainan blitz 2 kali. Bila tetap imbang, akan dilanjut dengan permainan Armageddon. Pada matchday semalam, Levon Aronian bermain imbang, 2 kali remis dan 1 kali menang dan 1 kali kalah. Magnus Carlsen sementara di matchday pertama ini unggul atas Wesley So. Jan-Christophe Duda melawan Ding Liren, hasilnya cukup seimbang kawan, 4 game berakhir remis semua. Sedangkan partai antara Vladislav Artemiev versus Anish Giri ini dimenangkan oleh Artemiev di matchday pertama ini dengan menggebuk Anish Giri 3-0 langsung. Tapi para pemain yang kalah di matchday pertama ini kawan masih mempunyai kans untuk membalikkan keadaan pada matchday kedua nanti malam. Dan untuk pagi ini kawan, game yang akan kita ulas ini adalah game yang cukup menarik antara Magnus Carlsen versus Wesley So pada game ketiganya tadi malam. Dan kita langsung saja ke atas papan. Wesley So di game ketiga ini pegang hitam dan Magnus Carlsen pegang putih. Dan sama kawan seperti game yang pertama, pada game ketiga ini Carlsen kembali memainkan pembukaan Inggris pion C4. Dan sampai langkah ketiga ini kawan, permainan sama persis seperti pada game yang pertama. Bedanya adalah di mana pada game yang pertama Carlsen bermain dengan pion A3, tapi di game ketiga ini Carlsen melanjutkan dengan pion D3. Wesley So melanjutkan dengan pion D5 menyerang atau menantang pion C4. Tantangan diterima, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda. Sekarang pion E4 lanjut Carlsen menyerang kuda hitam. Kuda pukul kuda C3, dipukul balik oleh pion B. Sekarang Wesley mengembangkan gajah ke C5. Gajah putih E2 dan di langkah ke-8 ke-9 ini kawan, mereka berdua melakukan rokade pendek dan Wesley menggeser rajanya ke H8. Dan sampai langkah ke-9 ini kawan, di sini ada satu game yang cukup jadul, yang cukup lawas, yang sama persis diagramnya seperti ini sampai langkah ke-9. Game itu adalah game antara Mikhail Tal versus Alexander Zermin tahun 1986 di Sochi, Rusia. Di mana Mikhail Tal bermain dengan menggeser betengnya ke B1 di langkah berikutnya ini. Dan permainan pun berakhir remis. Tapi di sini Magnus Carlsen tidak menggeser beteng ke B1. Dia bermain dengan gajah ke E3 menantang pertukaran gajah petak gelap. Dan di langkah ke-10 ini kita dapati diagram permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Tantangan diterima Wesley, gajah pukul gajah dipukul balik oleh pion F. Selanjutnya menteri hitam ke E7. Mungkin berencana ke peta A3 nanti untuk menyerang pion C3 atau juga mempersiapkan untuk mengincar pion E4. Karena terlihat putih akan memainkan pion D4. Setelah pion hitam pukul pion D4, menteri hitam nantinya bisa mengincar pion atau memukul pion E4 ini. Langkah menteri hitam ke E7 ini diantisipasi Carlsen dengan menteri ke C2. Untuk membackup pion C3-nya juga mempersiapkan pion D maju ke peta D4 menantang pion hitam. Jika dipukul oleh pion hitam, maka pion yang ada di peta E4 ini sudah mendapatkan sokongan dari menteri putih ini. Di sini Wesley membalas dengan pion F5 menantang pion E4, tantangan ditolak. Carlsen lebih memilih melangkahkan kuda ke D2. Dan Wesley tidak melanjutkan baku hantam kawan, dia melanjutkan pengembangan gajah ke E6. Pion D4 lanjut Carlsen menantang pion pusat hitam, tantangan ditolak.
Wesley memilih menteri ke G5 menyerang pion E3, di backup oleh beteng di F3, sekarang barulah pion F pukul pion E4. Dipukul balik oleh kuda mengancam menteri mundur ke H6, sekarang beteng putih digeser ke E1. Untuk membackup pion yang ada di peta E3 ini kawan, jika nantinya hitam melanjutkan dengan beteng pukul beteng akan bisa dipukul balik oleh gajah, dan pion di peta E3 ini sudah mendapatkan backup dari betengnya sendiri dari ancaman menteri hitam ini. Di sini Wesley melanjutkan dengan pion B6, kuda putih mundur ke F2, mungkin menghindari ancaman pimpinan dari gajah hitam ini nantinya kawan, atau mengosongkan peta bagi menteri untuk ke peta ini mengancam kuda. Tapi terlebih dahulu Wesley So melangkahkan kudanya ke E7. Menteri putih tetap ke E4, pion E pukul pion D4 dipukul balik dengan pion C, dan beteng hitam digeser ke E8. Menteri putih maju ke E5 mengincar pion C7, di backup oleh kuda di D5, dan gajah putih ke B5 mengancam beteng. Beteng hitam naik ke E7 menghindari ancaman dari gajah putih, dan sekarang gajah putih ke C6 mengincar kuda serta beteng hitam. Di sini ada langkah yang menarik dari Wesley So. Dia menarik mundur gajahnya ke G8, membuka discover attack bagi menteri putih. Tapi di posisi ini juga langkah balasan yang menarik dari Magnus Carlsen. Dia mengorbankan menterinya untuk bertukar dengan kedua beteng hitam. Pertama, menteri pukul beteng di E7. Dipukul balik oleh kuda hitam, dan Carlsen pukul beteng di A8. Carlsen menukarkan menterinya dengan dua beteng hitam. Sekarang coba kita berhenti sejenak kawan, kita coba kalkulasi hitung-hitungan poin, di mana menteri hitam atau nilai menteri adalah 9 ditambah nilai 3 dari gajah, 3 dari kuda, hitam mempunyai poin 15. Sedangkan putih mempunyai sepasang beteng dengan nilai 2 kali 5, 10 plus 3 poin dari kuda dan 3 poin lagi dari gajah, nilainya 16. Jadi melakukan pertukaran menteri dengan mendapatkan 2 beteng hitam, Magnus Carlsen masih unggul 1 poin. Tapi kita lihat saja langkah-langkah berikutnya dari kedua pemain kawan, apakah Wesley So mampu memanfaatkan keunggulan menterinya. Permainan berlanjut, menteri hitam bergeser ke D6. Gajah putih mundur ke E4. Pion C5 lanjut Wesley menantang pion putih, tantangan ditolak. Magnus Carlsen menggeser betengnya ke D1. Pion C4 lanjut Wesley So tidak melanjutkan baku hantam, dia ingin mendorong pionnya terus, ingin promosi. Gajah putih mundur ke B1. Pion C3 lanjut Wesley So. Pion D5 balas Carlsen. Dan pion B5 lanjut Wesley. Sekarang kuda putih ke E4 mengancam menteri. Menteri bergeser ke C7, persiapan untuk menggarpu kedua perwira putih ini dibalas dengan langkah atau diblokade dengan langkah gajah C2. Pada posisi ini kawan, putih bisa saja melanjutkan untuk menggarpu menteri serta kuda hitam. Tapi pastinya hitam akan tetap mendorong pionnya untuk menggarpu gajah serta beteng. Ini akan memaksa gajah putih pukul pion ini kawan, kalau tidak mau atau jika hitam tetap nekat pukul menteri hitam di C7 ini, dia akan kalah cepat karena pion akan pukul beteng promosi menteri dengan tempo skak. Dan pada posisi ini, gajah harus pukul pion ini dan akan dipukul balik oleh menteri hitam, memberikan double ancaman bagi kuda serta beteng putih. Kuda akan lompat ke F2, dan kuda hitam akan lompat ke C6 menghindari ancaman dari pion. Walaupun kawan dengan variasi ini, engine mengatakan posisi putih masih lebih baik. Di langkah berikutnya mungkin akan menempatkan beteng di peta F8 dan persiapan untuk mendorong pionnya maju. Tapi variasi ini tidak dipilih oleh Magnus Carlsen. Mungkin juga waktu itu dia tidak menghitung terlalu dalam karena waktunya menyisakan sekitar 50 detikan. Kita kembali ke permainan aslinya kawan. Pada posisi seperti ini tadi, Magnus Carlsen lebih memilih memblokade jalan pion hitam ini dengan gajah di C2 dan hitam melanjutkan pukul pion D5 dengan kuda. Dan langkah ini langsung direspon oleh Carlsen dengan menempatkan beteng di F8 mengepin gajah. Selanjutnya pukul kuda hitam ini dengan beteng.
Kuda terlebih dahulu menghindar ke E7, memberikan backup bagi gajahnya. Sekarang beteng ditempatkan di baris ke-8, menumpuk betengnya memberikan tekanan bagi gajah hitam di peta G8 ini. Wesley So memainkan pion H6 di langkah berikutnya, membuka ruang bagi raja ke peta H7, dibalas dengan langkah kuda ke D6. Sekarang pion G6 membuka ruang lagi bagi rajanya untuk menghindar ke G7 dan dibalas dengan langkah kuda ke C8. Jika sekarang kuda hitam ini meninggalkan peta E7, maka dia akan kehilangan gajah di G8. Ataupun kuda hitam pukul kuda putih ini terlebih dahulu, beteng putih akan pukul gajah terlebih dahulu dengan tempo skak, kemudian bisa pukul balik kuda hitam yang pukul kuda putih tadi. Pada posisi ini Wesley So melanjutkan dengan langkah menteri ke E5, memberikan atau mengancam pion E3 dengan tempo skak. Di sini raja putih bergerak ke F2. Raja hitam pun juga bergerak ke G7. Sekarang kuda putih pukul kuda hitam. Wesley So tidak pukul balik kuda putih ini. Jika dia pukul balik kuda putih ini, dia akan kehilangan gajah di G8. Dia memilih melangkahkan gajahnya ke F7. Sekarang Wesley So minus 1 perwira lagi. Di sini Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah kuda pukul pion G6. Sekali lagi, jika gajah pukul kuda ini kawan, selanjutnya beteng akan ke G8 skak. Setelah raja bergeser, dia akan kehilangan gajahnya. Wesley So pun tidak berani pukul kuda putih ini, dia bermain dengan menteri ke E6, memberikan dukungan bagi gajahnya untuk pukul kuda putih ini. Tapi didahului oleh Carlsen dengan serangan gajah B3, mengancam menteri serta gajah di belakangnya. Menteri hitam bergeser ke F6 menghindari serangan dengan tempo skak, ditutup oleh kuda. Menteri ke H4 skak, raja ke F3, dan sekarang Wesley So menukarkan gajahnya pukul gajah B3, dipukul balik oleh pion A dan pion C2. Lanjut Wesley So ingin segera promosi. Tapi sudah kalah cepat kawan dengan serangan Magnus Carlsen berikutnya karena Carlsen menempatkan betengnya di G8 skak. Raja ke H7, beteng H8 skak. Raja ke G7, beteng D ke G8 skak. Raja ke F7 dan beteng kembali digeser ke F8 skak. Raja ke G7. Pada posisi ini kawan, sudah tidak ada peta terbaik bagi raja hitam ini. Bergeser ke peta E7 pun dia akan kehilangan menteri. Tapi dengan menggeser rajanya ke peta G7 ini, ancaman skakmat pun sudah tak bisa dihindari lagi oleh hitam. 5 langkah lagi akan kena skakmat. Yaitu pertama dengan langkah kuda ke E6 skak. Di posisi inilah kawan Wesley So menyerah di langkah ke-47. Ancamannya adalah 4 langkah lagi akan terjadi skakmat. Jika permainan akan dilanjutkan, raja ke G6, beteng H akan bergeser ke G8 skak. Di sini raja hitam hanya mempunyai 2 pilihan peta kawan, peta H7 atau peta H5. Jika bergeser ke H7, beteng G7 skakmat. Jika bergeser ke H5, maka pion G4 skak. Tak ada peta lagi bagi raja untuk menghindar, memaksa menteri pukul pion skak. Akan dipukul balik oleh beteng dan posisi raja pun sudah terjepit. Tinggal 1 langkah lagi akan terjadi skakmat nantinya. Bisa beteng ke peta F5 atau kuda ke peta G7 skakmat. Itulah kawan permainan antara Magnus Carlsen versus Wesley So pada game ketiga mereka. Sekali lagi di matchday pertama tadi malam, Magnus Carlsen sementara ini unggul. Wesley So masih mempunyai kesempatan untuk membalikan keadaan atau memaksa ke permainan tie break ataupun sampai ke Armageddon. Semoga permainan mereka berdua tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.